Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu terkasih yang sudah hadir di tempat ibadah ini. Shalom. Puji syukur oleh karena kemurahan Tuhan kita dibawa lagi yang mendekat kepadanya. Apa kabar hari ini? Lihat ya. Coba coret kiri kanannya. Kita siap beribadah, siap memuji menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang ajaib, Allah perkasa, heran perbuatannya. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau siap mempersembahkan tubuh jiwa roh kita, memuji dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap semuanya. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Yang di online juga kita mau memuji kebesaran Tuhan bersama dengan yang di online. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, syukur kami Tuhan, kami naikkan saat ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu Bapa, kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dalam hidup kami, Tuhan yang akan mengiring langkah perjalanan kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur saja, kami mau percaya saja Tuhan. Kami hanya berdoa saja.
syukur dan terima kasih kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah bagi kami dan biar Roh Kudus boleh menjelaskan setiap firman yang kami baca dengar dan mengajar kami sehingga kami mengerti dan kami melakukan sehingga hidup kami berkemenangan dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan senang bisa hadir menyampaikan firman Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Sedemikian luar biasanya antusias Tuhan untuk memberkati setiap kita. Amin. Oke, tema yang diberikan kepada saya itu faith, iman. Namun saya akan memulai dari Lukas 8 sampai jam berapa? Oke. Ya, Lukas 8 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Baik banget itu sebenarnya sampai bunyi ke 7 roh jahat. Yang ketiga, Yohana istri Kehusa bendahara Herodes, Susana, dan apa? Banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Dengan tepuk tangan. Ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan hadir. Dia bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, tetapi dia mengembalikan hak-hak kita sebagai warga kerajaan surga. Secara khusus terhadap perempuan, Tuhan Yesus mengangkat kembali deh harkat dan martabat perempuan, sehingga perempuan bukan warga kelas 2. Perempuan bukan tempat curahan, dan perempuan bukan tempat kesukaran kesulitan. Yesus datang untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Contoh, dia tanya ke Farisi begini, mertuku Musa apa? Mertuku Musa tidak boleh berzina. Dan Yesus berkata, aku katakan kepadamu. Berarti dia lebih dari hukum itu. Barang siapa melihat perempuan dan dia mempunyai nafsu, maka dia sudah berzina. Bayangin, dia melindungi perempuan itu. Sehingga Farisi dan ahli Taurat merasa ini orang siapa sih? Umurnya baru 30 tahun dia bisa mengatakan melebihi daripada hukum yaitu hukum Taurat yang merupakan perkataan Tuhan itu sendiri. Amin. Sehingga dia mau dimusuhi. Terus di dalam hukum Taurat apa? Jangan membunuh. Yesus berkata, oke, hukum Taurat jangan membunuh, tapi sekarang aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Coba lihat, kebakaran gak Tuhan Taurat. Ini orang siapa bisa memperkatakan perkataan Tuhan melebihi dari apa yang sudah tertulis? Amin. Terus menurut hukum Musa boleh bercerai, diberikan surat cerai. Yesus bilang apa? Sesungguhnya nggak gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Wah, kebakaran itu. Ini siapa? Ya. Dengan itu kita ngerti deh bahwa kewahyuan itu Tuhan senantiasa memberikan kepada setiap kita semakin hari semakin bertambah. Sehingga di situ dikatakan pada waktu Yesus melayani bukan cuma sekedar disertai oleh 12 muridnya. 12 muridnya itu Yesus berdoa loh semalam-malam untuk memilih ke-12 muridnya. Nah, kalau kita bisa jadi muridnya, maka saya kira percaya Yesus lah yang berdoa kepada Bapa untuk setiap kita. Dan bukan cuma sekedar para muridnya, di situ dikatakan dilibatkan juga perempuan. Ikut rombongan Tuhan, tidak ada pemisahan. Kalau kita lihat agama seberang itu sedikit mempengaruhi dari agama Yahudi. Ya, kalau di demokrat apa itu dibuat pisah, laki di sini, perempuan di sini. Tapi di dalam Yesus dia berkata murid dan perempuan bergabung bersama-sama melayani. Haleluya. Amin. Dan yang lebih luar biasa lagi sini dikatakan bahwa mereka melayani dengan harta benda mereka, dengan keuangan mereka. Luar biasa ya.
Menurut ibu, kebutuhan utama perempuan apa sih? Jujur. Ya apa? Ibu mewakili yang sedang bertanya-tanya. Dia mau jawab juga. Cuma ibu mewakili kan. Semuanya. Sampai di sini untuk tahu aja tugas kapan. Oh iya, kita benar nih. Ada yang nyaut. Yang saya benar berbeda. Begitu di sini bekas apa itu? Bekas sana sih bekas apa? Oh iya, ternyata kebutuhan utama perempuan adalah turun. Gak sinkron menyanyinya. Iya. Maaf, bukan di sini aja semua. Nah, tapi dengan ayat ini, kalian baca firman Tuhan. Jangan dengan kebutuhanmu yang dicari Tuhan aku perlu duit, lalu ini ayat ini. Tapi baca keseluruhannya sehingga dapat skala prioritas. Yesus malah yang perempuan juga ikut malah dengan keuangan mereka. Berarti buat perempuan ini siapa kebutuhan utamanya? Iya. Kebutuhan utama siapa? Yesus. Amin bu. Amin. Ini ya kebutuhan utama kita. Tuhan Yesus. Bukan. Artinya punya uang Tuhan Yesus. Biar gak ada uang pada Tuhan Yesus. Aduh, makan nasi putih, pakai sambal cilaka, kasih garam. Amin. Ya, jadi kebutuhan utama kita semua adalah Yesus. Ingat ya, bu, jangan peristiwa Taman Eden terjadi lagi. Sehingga manusia kehilangan imannya. Apa peristiwa Taman Eden terjadi? Lihat. Setan menggoda iblis, setan menggoda Hawa dengan cara bagaimana? Dia putar balik. Tuhan bilang, seluruh taman yang ada, seluruh pohon yang ada dalam taman ini kau boleh memakan buahnya dengan kecuali pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Banyakan mana yang boleh atau yang boleh? Banyakan yang boleh, berarti Tuhan baik kan? Baik. Tapi begitu ketemu setan, coba. Kenapa setan nggak ngomong sama Adam? Karena Adam mendengarkan langsung dari itu. Pewahyuan itu penting dalam dunia, amin. Dan karena pewahyuan jangan cuma ke Adam, harus ke kita juga, ibu-ibu, amin. Kenapa? Karena lihat kondisi situasi hari-hari ini. Kalau Anda jadikan uang sumber kebutuhan kita bukan Yesus, tadi begitu melekat manusia menangis terus. Bayangin kondisi situasi hari ini. 3 hal yang harus kita waspadai. Keluarga itu memegang peranan penting, dan ibu di tengah keluarga itu sangat paling penting. Bapak boleh keluar, ibu terus ada di rumah. Amin. 3 hal ini apa yang pertama? Media sosial. Media sosial yang kedua, dan semua. Yang ketiga apa? Ikan. Itu coba lihat kalau mungkin media sosial dengan dia dijadikan satu guru, nggak perlu Tuhan. Yang diperlukan cuma duit. Ketiga hari akan menjadi lawan keluarga. Kalau seperti itu yang doa, ibu itu harus menjadikan Yesus prioritas yang utama, sehingga anak-anak kita bisa kenal Tuhan kita. Kalau mereka kenal Tuhan kita, maka generasi di bawah kita, anak cucu kita terus generasi akan menjadi generasi yang diberkati dan mereka menjadi berkat. Amin. Nah, selanjutnya, ya, perempuan-perempuan itu melayani Tuhan dengan harta benda. Nah, jangan mengulangi peristiwa Taman Eden di mana lihat setan memutar balik. Tuhan bilang semua boleh, cuma satu yang nggak boleh. Setan memutarnya apa? Semua nggak boleh, cuma satu yang boleh. Betul? Betul? Tuhan bilang semuanya boleh. Baik kan?
Cuma satu yang nggak boleh. Berarti Pak, setan bilang apa? Dia putar balik. Semuanya nggak boleh, cuma satu yang boleh. Dia cuma mau meraba. Hawa ini ngerti. Ini berdebat, nggak bisa. Tuhan bilang itu doang yang nggak boleh, semuanya boleh. Nggak bisa. Kalau kamu makan itu, maka kamu akan sama seperti dia. Tuh. Jadi kejahatan yang sama. Untuk bisa menjadi sama dengan itu, kamu akan tahu apa yang jahat, apa yang baik. Yang terbaik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Hawa karena buah itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat memikat hatinya. Karena doktrin yang salah, dia memetik dan dia memakan. Bukan cuma sekedar dia makan, dia kasih ke Anda. Harusnya ada kan dengan mami, jangan. Betul? Nggak bisa makan, manis. Amin. Amin. Akhirnya ada pemakan. Dan pada waktu dia memakannya, dia tak ada jadi makan dia menyadari dan dia melihat bahwa dirinya telah baru akhirnya dia menyematkan pohon ara dan menutupi kemaluannya. Dan akhirnya Tuhan hadir, Tuhan gantikan pohon ara itu dengan kulit binatang. Berarti ada harus yang korbankan, ada darah yang tercurah. Saya nggak berbicara di situ, kalau saya berbicara satu saya ingat sendiri di 1 jam lebih. Amin. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa dia tahu dan dia menyadari dirinya telanjang, berarti dia sudah jatuh di dalam dosa. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa, siapa yang nyari? Adam atau Tuhan yang nyari? Dengan berkata, di mana? Tarif itu lagu melekat ini. Di manakah Anda? Pertanyaan, Tuhan tahu nggak ada di mana? Kenapa dia tanya? Di mana Anda? Kenapa dia? Karena manusia dijadikan segambar, serupa, sewujud, sehakikat, seidentitas, seotoritas, seberkat bagi dia. Amin. Ada identitas, ada ada tapi begitu ada melanggar jatuh di dalam dosa ya, apa yang terjadi? Kebenaran Allah itu terlepas dari Anda. Berarti ya ada sesuatu yang lepas dari diri. Ya, di mana? Ada yang lepas. Itu banyak kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini. Artinya hatinya sedih. Ada bagian dari dirinya tapi pun nanti di dalam Yesus melekat kembali dengan ujian yang tadi ya, dan jangan kenapa saya lepas dari saya begitu dapat mulai bagaimana saya dulu yang terhilang terlepas dari kondisinya hancur dan sangat lemah. Bukan karena kekuatan terbaik dan upaya usaha saya, dia kerjakan untuk mengembalikan saya kepada dia melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Apa yang boleh bilang termasuk ujian. Yang penting Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan sesuatu yang hilang dan perasaan itu sesungguhnya lebih besar lagi yang dirasa oleh Bapak di surga. Pada waktu dosa memisahkan kita dan dia, sebab kita dijadikan segala serupa sahaja sewujud dengan dia. Apa akibatnya pada waktu manusia kehilangan kebenarannya? Dia memetik buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dan berkata mereka sekarang sudah sama seperti kita. Sebab itu dengan berat hati karena kasihnya dia harus keluarkan mereka dari tanah ini. Kenapa? Supaya mereka jangan memakan buah pohon kehidupan.
Kalau dia makan gopal hidup dalam keadaan seperti itu, kekal, nggak ada mungkin bisa selesai. Kenapa? Akibatnya apa? Dia makan buah-buahan dalam yang jahat tanpa benar. Akhirnya yang jahat merusak semua yang baik di dalam hidup manusia. Buah-buahan pengetahuan yang baik dan yang jahat, kira-kira yang menang mana? Yang baik atau yang jahat? Halo? Iya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya itu Anda telah lepas dari kebenaran. Iya. Terus kira-kira yang merusak yang mana? Yang jahat atau yang baik? Yang jahat. Dari sejak saat itu kecenderungan hati manusia senantiasa berbuahkan kejahatan. Itu tuh yang menyedihkan, yang memilukan hati Tuhan. Kenapa? Manusia telah keluar dari rancangan-rancangannya. Pedih hati. Kan kita sebelum diselamatkan oleh Tuhan juga ya. Kita tahu gak itu jahat? Tahu. Kita mau gak? Enggak. Tapi seringkali kita lakukan. Jangan itu. Berarti mana yang baik? Mana yang benar? Yang jahat atau yang Jahat. dan sebelahnya yang saudara. Maaf ibu dengan keluarga semua, jadi saya ngomongnya agak lepas-lepas. Ya. Kenapa? Karena dari sejak saat itu lihat setelah itu Adam beranak pinak, lihat Adam dijadikan segambar serupa sujud dengan Allah. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, semua generasi di bawahnya dijadikan segambar serupa sujud dengan Allah. Manusia telah kehilangan itu. Dan kita semua dilahirkan mewarisi dosa. Kita tahu itu jahat, kita nggak mau, tapi kita tahu kita nggak mau melakukan hal itu, tapi kita nggak sanggup, nggak berdaya. Udah janji besok nggak mau lagi. Begitu ketemu besok jam yang sama, akhirnya apa? Stres, depresi, sakit jiwa. Orang di luar Tuhan sakit jiwa. Bukan ibu, orang di luar. Di sini semua udah waras, yang bisa menyembuhkan yang sakit jiwa. Ya, kalau yang masih sakit, bawa ke sini biar waras. Cuman yang jadi contoh harus waras. Amin. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Semua manusia telah kehilangan kebenarannya, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya apa lagi yang paling memprihatinkan? Identitasnya rusak. Dulu kalau saya nakal merugikan orang lain, orang bilang kita mendasar anak saya. Tolong ya, ke depan jangan suka ngomong gitu lagi semua anak, apalagi siapapun dia anak itu, jangan ngomongin. Amin. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kehilangan identitas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kehilangan kuasa, otoritas. Kenapa bisa terjadi? Karena kehilangan berkat-berkat. Tapi alhamdulillah Tuhan, dari situ dipindahin ke sini. Kalau orang lihat saya sekarang jadi anak siapa? Kita belum masih banyak kamu anak Tuhan. Tuhan. Ya, karena otoritas identitasnya hilang, rusak semuanya karena dosa. Dan upah dosa adalah maut, yaitu neraka untuk siapa sih? Untuk siapa? Neraka untuk siapa? Untuk setan. Setan kan dia bilang di waktu dia usir orang yang katakan roh itu bilang minta masuk ke bagi. Dia bilang jangan suruh kami ke sana. Waktu kami kan belum tiba, suruh kami masuk ke bagi. Dia takut banget benar. Mana heran manusia berani banget di sini. Nah pertanyaan nih, tumpah dosa dalam maut itu nanti atau sekarang? Bukan. Menderita dosa di sini, penderitaan dosa.
Nah, setelah kita diselamatkan, karena begitu besar kasih Allah pada si dunia ini, sehingga Iya. sehingga yang mengalami anaknya itu enggak, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak Binasa. melainkan beroleh hidup. Yang kekal. Fokusnya tidak binasa atau hidup yang kekal. Hidup Hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Saya. Masuk surga. Masuk surga. Amin. Masuk surga. Surga itu kembali pertanyaan. Surga itu nanti ya, Ustaz. Sekarang. Di surga ada sakit penyakit. Kamu perlu sembuh kapan? Kapan? Di surga ada krisis ekonomi. Nggak ada. Kamu perlu pemulihan uang. Surga apa sekarang? Sekarang. Amin. Amin. Jadi jangan, wah ya nggak apa-apa itu menderita benar masuk surga. Saya sih nggak mau. Surga benar apa-apa. Segala sesuatu yang disediakan di surga, kita perlunya surga. Yes. Kita percaya kita semua kualitasnya Yesus. Amin. Cuma kita semua pernah mengalami kesukaran uang sama kelebihan uang, sehat sama sembuh. Saudara lebih senang yang mana? Sehat dan kelebihanmu sama. Haleluya. Nah itu nanti atau kita perlu sekarang? Sekarang. Amin. Amin. Nah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di di seperti di surga. Di surga ada sakit penyakit? Enggak. Enggak, saudara sakit dari sini. Tahu enggak? Berikan tepuk tangan. Amin. This is faith. Di surga ada kasih ekonomi enggak? Kekurangan uang? Ada kurang uang di sini? Enggak. Amin. Amin itu stigma siapa? Amin. Itu faith ini dan nggak masuk. Kenapa surga? Surga. Yohanes 17 ayat 3 seperti itu. Ibu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, karena begitu besar tadi. Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar tadi hidup yang kekal. Nah, di situ katakan di surga, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa apa? Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti surga itu adalah sebuah pengenalan, bukan kepada surganya, tetapi kepada yang mempunyainya. Kalau kita nggak kenal dia sekarang, kita masuk surga jangan-jangan. Mana Yesus? Anda harus mengenal dia. Jadikan dia satu-satunya Tuhan. Satu-satunya jangan pernah ada Allah lain di hadapan kita. Ada orang sering ngomong, ya si Tuhan kan, tapi kan duit juga penting tuh. Kalau kamu ngomong pakai tapi berarti imanmu yang terakhir itu. Iya. Harus itu. Ada percaya. Tapi kalau ada koma, tapi kan kita juga perlu duit tuh, imanmu di situ. Perlu duit terus nggak pernah cukup hari. Nah, mengenal dia telah menjadi wujud manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Nah, di dalam Yesus terletak seluruh keperluan kealahan itu sendiri. Di dalam Yesus Allah berkenan memenuhi dia dengan rohnya. Berarti ya, Allah berkenan kembali kepada manusia hanya melalui Yesus. Di luar Yesus, dan kita bersyukur Yesus mau mati menyediakan tubuh ganti kita, sehingga setiap dosa pelanggaran kita ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Dan setelah dia mati, maka dosa tidak lagi berkuasa atas setiap hidup kita yang percaya kepada Yesus. Dan surga itu sudah menjadi sesuatu yang pasti buat kita. Kenapa? Karena dia menghadap ke sana bukan dengan darah lembu dan domba jantan. Dia menghadap ke sana dengan membawa darahnya sendiri untuk mengadakan perdamaian buat saudara dan saya. Itu surga yang tercipta dengan darah. Kenapa? Pertama sekali terjadi dosa itu karena itu dosa masuk ke dalam hidup manusia. Dosa sebelumnya sudah ada jauh sebelumnya.
Di mana pertama kali terjadi Surga. di surga. Siapa yang berbuat dosa di surga? Para malaikat. Lucifer. Amin. Sehingga dibuang, jangan kalau itu kita masuk surga saya dulu. Amin. Sehingga nggak mungkin layak masuk ke situ. Tapi di dalam Yesus dia menyediakan tubuh, dia membawa darahnya ke surga, dia percikin itu TKP, tempat kejadian peristiwa pertama kali dosa terjadi dengan darah. Haleluya. Amin. Dikuduskan sedikit, maka Yesus masuk ke situ, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain dia? Ngapain dia di sana? Ya, udah pasti. Amin. Ngapain lagi di sana? Dia berdoa untuk setiap kita. Dia menjaga kebutuhan kesehatan saudara. Dokter kata oleh dulu saya sembuh, Yesus sembuh Fadil, sembuh, haleluya, amin. Kalau kamu Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan Yesus yang memberikan, dia arahkan semua berkat dalam hidup kita. Wow, kami Yesus kita. Nah, Yesus memulihkan kita kembali mempunyai jati diri dan identitas, kembali kita punya kuasa dan kembali kita mempunyai berkat. Otoritas anak Tuhan kita sekarang. Kita tahu siapa. Ada kuasa, diberikannya kuasa untuk menginjak ular dan tidak ini, serta kuasa untuk menahan kekuatan, serta kuasa untuk menyembuhkan segala sakit. Berarti Anda sebagai orang percaya ada Yesus perlu didoain atau sudah percaya sudah sembuh? Percaya pasti. Saudara masih pribadi yang minta didoain atau pribadi yang berdoa untuk orang? Berdoa. Yes. Amin. Amin. Kira-kira penyakit bisa berpasrah ke atas tubuh saudara? Nah enggak, kecuali Anda setuju. Baru batuk ini, gua batuk ini. Lalu, tapi kalau batuk tolak saya setuju kemudian saya oleh dulu saya sudah sembuh. Amin. Ya. Mungkin masih ada simptomnya sembuh. Positif. Kalau saudara mengasihi diri sendiri, terus saudara setuju dengan semua yang memakan tubuh, ada masalah yang gimana? Dimana engkau Tuhan? Jadi kita selalu bertindak atas nama Tuhan. Kalau nggak berhasil kita salahin. Anda nggak perlu lagi bertindak atas nama Tuhan. Anda punya kuasa. Anda anak Tuhan. Anda punya kuasa. Amin. Bertindak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bukan Tuhan nggak bertindak, seringkali Tuhan mau bertindak, cuma iman kita nggak bareng dengan dia. Itu seringkali yang menjadi masalah. Si orang kalau ada Tuhan-Tuhanan, kalau ada Tuhan-Tuhan. Kita selalu serahkan kepada Tuhan untuk melakukan. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih lagi biasa, iman itu menjadi sesuatu yang penting. Ibrani setelah saya masuk itu baru pembukaan kita. Pendahuluan. Oke, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, apa katanya? Iya, Dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari sampai akhirnya diiming-imingin. Nah, isi ayat firman ini saya sudah jabarkan tadi. Bagaimana mungkin bahwa manusia yang dia tidak percaya kepada Allah, dan bagaimana mungkin manusia itu bisa nggak percaya bahwa Tuhan itu ada?
Padahal Tuhan lah yang membentuk menjadikan manusia. Kok manusia bisa? Gak ada Tuhan itu kacau. Kenapa itu bisa terjadi? Ya dosa tadi itu. Dan bayangin dari peristiwa itu sampai sekarang manusia kehilangan pengenalannya akan Tuhan. Bahkan manusia itu yang dijadikan oleh Tuhan itu sendiri, manusia nggak bisa ketemu dengan Sang Pencipta. Semua itu nggak ada lagi semata-mata hanya karena pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang nggak kehilangan kebenaran. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Bukan kita yang datang, karena kita berterima. Lalu saya, betapa penting pengenalan akan Tuhan dari ibu-ibu terus dialihkan kepada generasi bawah. Anak, cucu, menantu, semuanya. Saya nggak punya, tapi saya meninggal usia saya berguna. Sorry, ibu saya dibesarkan di tekanan beragama Katolik, tapi tidak mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Hanya religius, hanya agama. Agama itu menghalangi kamu ketemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Karena akhirnya dia saya hidup tanpa pengenalan. Lihat hancur berantakan. Tapi puji Tuhan yang berantakan ini memulihkan ibu. Dengan cara bagaimana? Saya masuk penjara, di penjara saya ketemu pendeta Yusuf Romi, dan Yusuf Romi setelah kamar dengan saya ceritain tentang Yesus ke saya. Saya pulang penjara, saya ketemu dengan ibu saya stres takut menghadapi saya pulang penjara. Dia mau apa lagi? Begitu sampai kepada dia, saya bilang, Mami harus bertobat, terima Yesus lagi. Di luar ekspektasi. Dia pikir si Diki pulang penjara mau merokok lagi. Kalau lama ini. Tapi ternyata begitu saya berdiri dan baru saya ceritain tentang Yesus. Nama Yesus yang saya dengar terekam di memori pemikiran saya yang disampaikan oleh pendeta Yesus. Saya sampaikan ini, saya ini bertobat belum? Belum. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya belum. Saya pakai ibu saya. Dari sejak saya dengan keluarga rumah tangga keluarga besar kami ada lagi di dunia. Dia mulai berdoa untuk semua anak-anak. Satu lepas satu, sekalipun dia kehilangan kesaksian, karena setiap kali dia ngomong anak tidak ada yang mau dengar. Tetapi dia tidak pernah berhenti. Kalau kamu tidak dengar nasihat saya tidak akan berhenti. Kamu tidak bisa tolak nasihat saya. Saya berdoa untuk kamu satu-satu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dua orang benar dengan yakin bahwa kan besar manfaat dan buat anak-anaknya semuanya satu-satu bertobat. Yang paling susah bertobatnya, yang dia nggak sempat lihat bertobat siapa? Saya. Yang dari mulut ini menyampaikan Yesus, dia percaya, dia berdoa buat yang lain. Yang paling susah bertobatnya, bahkan dia nggak sempat lihat saya bertobat. Saya. Tapi 6 bulan kemudian setelah dia meninggal, saya ketemu dia. Dan saya percaya di surga, ibu saya diskusi dengan Yesus. Dia katakan, aku percaya pada Yesus. Haleluya. Si Jeki bertobat juga. Nah, sejak bertobat itu maka semua akhirnya saya nggak mau anak saya mengalami situasi kondisi seperti saya. Dan nggak mungkin, karena kondisinya sudah berbeda, sudah bukan lagi di kelas, sekarang sudah ada di lagi dengan saya. Sehingga anak-anak itu dari kecil, bahkan dari kandungan mereka itu sudah kenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan sampai hari ini ada satu tim juga dengan Pak Yoke, mereka main musik di sekolah kecil kami yang dilayani di rumah-rumah. Ya, satu tim, ada Om Yoke, ya, ada main drum, ada main gitar, bass, semuanya jadi melayani pekerjaan Tuhan. Dan setelah hari Minggu mereka pelayanan, jadi kondisinya udah situasi berbeda. Bahkan Tuhan ngomong mas saya, bapak saya lihat anak saya yang begitu rajin ya, begitu taat tunduk, betul masih ada sedikit namanya anak-anak.
Tapi ada saya lihat itu saya cuma bisa lihat Tuhan mau kamu akan lihat anak kamu sukses. Berikan tepuk tangan. Betapa pentingnya Yesus itu di tengah keluarga dan rumah tangga sejati. Iya. Amin. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan sekalian, saya akan berikan contoh. Tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Sekarang di dalam Yesus iman itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Nah iman itu bukan lagi iman kita, tapi iman anak Allah. Iman Yesus itu sudah ada di dalam hidup kita. Iman Yesus pada waktu Yesus ada di dalam dia, iman yang sama itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bukan Yesus, dia yang sulung, kita bagian, kita adik-adiknya. Dia kepala gereja, kita tubuhnya, tapi imannya iman yang sama. Walaupun berbeda pewahyuan sesuai kadar kapasitas penerimaan kamu. Oleh sebab itu terus belajar, gali firman Tuhan. Dia semakin hari semakin bertumbuh supaya amin. Imannya Yesus. Galatia 2:20. Galatia 2. Galatia 2 itu. Ya. Namun aku hidup. Kenapa namun aku hidup? Berarti sebelumnya sudah mati. Hidup yang lama kita sudah mati. Mati karena terikat dengan hukum Taurat. Hukum itu membinasakan saudara. Makanya perlu Yesus. Aku berkata di atas hukum itu. Amin. Artinya anugerah dan kasih karunia saudara. Amin. Namun aku hidup, tetapi apa artinya? Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Amin. Anda tidak pernah sendiri, Ibu. Milu sendiri. Amin. Dia tidak bakal tinggalin kita. Tadi di ayat 14 dengan di awal 14 dengan ada waktu berdosa. Ada sesuatu yang hilang dari Tuhan. Dicarikan kalau pas dari dia. Nah sekarang dia udah dapat. Mungkin gak dia tinggalin kita. Nggak mungkin. Bilang sebenarnya ini nggak mungkin. Ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi jangan pernah merasa lonely ya. Gak punya sedikit rasanya, gak punya duit sedikit, aku sendiri banget. Enggak bisa. Mereka nih, Kristus yang hidup dalam Kristus adalah yang dimurahkan. Roh Kudus ada dalam hidup kamu. Dia akan mengajarkan kamu dengan pengurapan yang ada untuk senantiasa paham tentang sesuatu yang benar, memberikan hikmat, ide-ide cemerlang, memberikan kesabaran sehingga Anda bisa makmur dan prosper, baik di dalam jiwa maupun di dalam dompet. Amin. Amin aja dulu. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging ini, dagingnya tetap sama, cuma sekarang sudah ada pembaharuan. Dulu daging ini tempat dosa yang bermanifestasi, tapi sekarang daging ini tempat roh Allah bermanifestasi. Kita dulu di ayat ini baru kita nanti kembali lagi karena ingin memberikan contoh 1 Korintus 6 ayat 17. Coba. Kita akan balik ke sini lagi. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 di situ dikatakan, ya, tetapi apa? Siapa yang meningkatkan dirinya pada Tuhan itu menjadi satu roh dengan dia. Roh kita sama roh Tuhan menunggal menjadi satu. Ya, amin ya. Mantra Roh Kudus termantra dalam hidup kita ya. Dan Roh Kudus itu nggak cekor-cekor. Mulai laporan ini penuh. Orang gimana sih? Orang gue gak ada di dalam masih mengalami jadi mungkin. Kalau Roh Kudus sudah dan termatera, gak ada yang bisa merusak meterai itu. Siapa hukum di atas itu? Kalau Tuhan memantraikan bisa ada yang bapak? Dosamu sendiri bisa ada bapakmu? Gak bisa. Amin. Karena dia mengatakan justru Roh Kudus bermata, kamu berbuat dosa disadar. Disadarkan bukan tuduhan. Setan dulu dosa mati, dosa ulang-ulang. Roh Kudus itu menyadarkan kebenaran. Amin. Kalau sering utang, Roh Kudus menyadari, nanti jangan berutang. Itu Roh Kudus ya. Amin. Tapi kalau cari lagi tangan setan. Amin. Dan Roh Kudus itu nggak akan pernah tinggal di sini. Dia kan termasuk dosamu sekarang itu, jadi nggak akan tinggal.
Berarti kita seenak yang buat dosa-dosa begitu tadi. Yang perasaan dari hari itu ya. Sebab kalau sadar ini kita makanya Tuhan gak akan lagi dengan sengaja berbuat dosa. Karena kita mengalami lahir baru dan dibaptis kuasa Roh Kudus. Gak akan mungkin. Dosa bukan ngatur kita lagi, karena kita kan mindfulness, kita sadar diri kita benar, bukan karena kebenaran kita, karena kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kebenaran dalam kita, pasti otomatis tuh kita nggak suka dengan dosa. Itu bukan ngatur kita. Kalau orang itu, haleluya, amin. Dulu dalam Tuhan menderita atas saksa. Masa sekarang sama Tuhan sekalipun dia atau mengizinkan ada kondisi-kondisi yang setan melancarkan dalam hidup, maka kau pasti akan kuat dan tetap bersukacita. Amin. Amin. Bro ya, saya nggak berani kayak sebelumnya. Karena perempuan semua kalau bicara saya berani kayak sebelumnya. Cuma ya sebelumnya 16 ini. Saya kalau begini ada tamu dari luar, begitu saya kalau begini ternyata iya apa jadi gue bertobat, ini bukan orang penjara, kamu yang ikut bertobat. Ayat 16-nya sorry, dia gak usah bahas itu deh. Ya gak usah bahas itu. Tapi ayat 17 mengikatkan diri dengan roh Tuhan, jadi satu roh dengan ayat 16-nya. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, maka dia akan menjadi satu daging dengan dia. Artinya antara daging dan roh itu berbeda. Sedangkan tubuh kita bukan lagi tempat daging bermanifestasi ini, ya. Atau tidak tahu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Allah menentang perjinan, jangan sampai ditindakan dalam hatimu saja mempunyai sebuah keinginan, itu Anda sudah berzina. Kebaparan Farisi itu. Siapa lu anak muda bisa berbicara di atas Tuhan? Dia nggak tahu bahwa yang lagi ngomong itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Kita kembali lagi. Ini yang pertama bukan yang dalam waktu itu, yang dari luar. Saya baru bertobat ini. Karena betul. Oke. Yang Galatia tadi. Galatia 2 belum selesai di situ. Hidup dan sekarang di dalam daging, ingat ya, bukan lagi tempat daging bermanifestasi, tetapi tempat roh Allah yang bermanifestasi. Ini istilahnya kita masih ada di dalam dunia, memang masih daging, cuma daging ini tidak lagi tempat dosa termanifest. Tuhan sedang mempersiapkan kita, entah kalau datang kedua kali dia merubah kita menjadi dengan tubuh kemuliaan. Bukan nanti tubuh kemuliaan yang kapan dulu. Sekarang, amin. Kalau duit maunya sekarang, sembuh maunya sekarang. Bagaimana dengan tubuh kemuliaan? Mau sekarang apa enggak? Harus sambil pakai, sehingga tubuh ini menjadi bejana dari roh Tuhan, tidak lagi tempat yang jahat bermanifestasi. Amin. Supaya kita semua ini, wah, pokoknya sebentar sih terjadi kebangunan rohani yang baru. Adalah hidup oleh apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah apa? Mengasihi dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman siapa? Iman Tuhan. Iman anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Yesus ada di mana sekarang? Di dalam kita. Percaya Yesus dalam kita, Roh Kudus dalam kita, percaya Bapa di dalam kita, kita di dalam Bapa, percaya. Ketika menjadi satu itu sekarang ada setiap kehidupan kita semua. Wow. Dunia yang bertelapak kaki orang dan kesukaran apapun juga, batu karang yang kokoh yang menjadi fondasi kita tidak akan pernah mengentaskan kita. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Sekarang Tuhan mau Yakobus 1 ayat 22. Nggak kebanyakan, bisa ikut kan? Bisa. Nggak, ayat itu nggak kan? Oke, sederhana. Ya. 21. Yakobus 1. Iman tanpa perbuatan. Ayat 22. Ya. Ya. Tetapi saya tambahin garis dulu. Garis dulu sekarang.
Katakan sekarang. Sekarang Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Amin. Iman itu luar biasa. Kenapa iman itu luar biasa? Nanti kita kembali ke sini. Tapi sekarang kita ke Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Nih. Karena iman kita ngerti melebihi dari sekedar tahu dan ilmu. Ngerti itu paham. Paham itu hikmah. Orang paham pasti ngerti. Orang paham pasti tahu. Tahu belum tentu paham, belum tentu mengerti. Nah sekarang kita tuh sudah paham dan mengerti. Haleluya. Amin. Betapa berharganya kita, betapa mulianya kita, betapa Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan sangat kehilangan pada waktu Dia harus terpisah dari kita, dan Dia tebus kita, Dia bawa kita kembali dekat dengan Dia. Dia ada dalam hidup kita. Haleluya. Kita ngerti. Sekarang kita paham bahwa alam semesta telah dijadikan oleh siapa? Firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa artinya? Iman itu melebihi dari apa yang kita lihat. Artinya apa? Kita bisa melihat jauh lebih besar yang kita nggak lihat tapi kita percaya, daripada yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Amin. Iman itu dapat melihat melebihi dari apa yang bisa kita lihat. Mana lagi besar? Sakit penyakit atau kuasa Tuhan? Kuasa. Tuhan yang lebih besar sanggup mampu gak menyelesaikan permasalahan ekonomi kita. Kesukaran masalah ekonomi mana jauh lebih besar dengan kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan besar. Amin. Itu faith. Itu iman. Oleh sebab itu tadi 21 ayat 22 disebutkan hendaklah kita menjadi pelaku firman. Karena dengan melakukan firman maka iman itu ada. Dengan iman itu ada, kita sanggup mampu melihat penyediaan jauh lebih besar, jauh lebih mampu dari segala sesuatu yang bisa dilihat. Masalah jangan dikit-dikit. Masalah buat orang menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Tapi masalah buat kita, masa Allah yang satu-satunya di dalam Yesus menolong setiap kita. Amin. Tuhan Yesus itu kalau dia mau bisa yang paling enak dengan masalahnya siapa aja dulu. Kok di situ aja kalau kita harus kita bebas. Dia jauh lebih besar, sanggup mampu. Lihat dari hari ini sampai hari ini, selalu bukan karena pas saya masuk kita terpelihara hidup sampai semua pemeliharaan penyediaan Tuhan. Dan dinamikanya Anda akan menghadapi, cuma bagaimana kita bersikap. Kalau sikap Anda negatif, nggak benar ya, mampu merasa malam. Tapi kalau Anda benar, bersifat positif, wah, antong-antong lagi. Amin. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Contohnya siapa? Jehovah Jireh. Apa yang Jehovah Jireh? Allah yang mencukupkan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi dengan baik. Jehovah Jireh itu terdiri dari dua perhatian, dua perkataan, dua sikap. Pertama Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkan Ishak, anak yang dijanji, yang udah dikasih diminta lagi. Malu biasanya dulu, kalau saya pacaran, saya cita-citanya saya kasih semua. Untuk putus buat tarik lagi. Karena Yesus. Kan nanti anak-anak kita, cucu kita kalau menikah jangan pakai notaris harta begini ya. Amin. Kok udah memisah 20 hari tuh, mau misahin harta gimana sih? Udah maksudnya waras.
nggak bersih. Belum nikah panggil tahan saya belum nikah. Saya lagi berarti. Saya pendeta ini. Ya, Jehovah Jireh itu. Pada waktu Tuhan berkata kan, berani ya, cara penyelamatan alam ya. Luar biasa. Dia mulai dari Abraham. Amin. Bahwa Ishak persembahkan. Dia itu berangkat. Besok pagi nggak doa puasa, nggak uji dulu, nggak begitu Tuhan minta. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu dia bukan pemilik, dia pengelola. Nggak ada kepemilikan dalam hidup kita. Kita hanya pengelola. Begitu Tuhan minta dikasih di bawah tuh. Di jalan bersama antara yang mengorbankan dan dikorbankan jalan lagi sampai di atas bukit Moria. Itu Abraham serius, dia mempersembahkan dan sampai turun malaikat teriak berulang kali. Kenapa? Karena dia melihat kesungguhan dan keluar ke statement sobat saya kita dan bilang lagi sekarang aku melihat, aku mengetahui bagaimana hati kepada Tuhan berkata kepada Abraham, Jehovah Jireh. Abraham berkata kepada Tuhan, jangan sediakan nengok ke kanan, dia sediain kambing domba. Abraham dia nggak lihat lagi Ishak untuk dikorbankan. Abraham melihat kepada kambing domba. Begitu dia lihat Jehovah Jireh. Haleluya. Amin. Jehovah Jireh harus berdoa. Tuhan melihat iman dan perbuatan kita. Bagian Tuhan akan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Yesus aja dia sediakan untuk menebus setiap kita. Masa sih hal-hal yang lain dia nggak sanggup mampu berikan dalam hidup kita. Jehovah Jireh. Apa isi Jehovah Jireh? Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh pertama, Tuhan melihat. Abraham menyediakan loh. Amin. Jehovah Jireh, Abraham lihat bahwa Tuhan menyediakan dan tidak akan menjadi harus kok. Ini menyediakan nggak komplain terus Jehovah Jireh. Terus. Iman dan perbuatan haruslah. Contoh yang perjanjian baru apa? Tentang orang membangun rumah. Ya, ada di Lukas 6 atau ada di Matius. Nanti dia bilang begini. Orang yang membangun rumah di atas fondasi pasir dan batu. Yang membangun rumah di atas pasir nanti begitu badai dan banjir datang roboh rumah itu. Apa arti pasir itu? Orang hanya mendengar firman, percaya, enggak ngapa-ngapain, tidak melakukan. Anda sedang membangun rumah di atas pasir sehingga dia coba lihat beda. Kualitas hidupnya beda, sesuatu yang dibangun di atasnya juga pasti beda tuh. Yang keluar ya ngeluh karena dasarnya apa? Dengar, percaya, cuma tidak menjadi pelaku. Yang kedua dia bangun di atas batu. Batu itu bukan Yesus. Bangun di atas batu dia mendengar, dia percaya, dan dia melakukannya. Haleluya. Amin. Berarti hal itu terjadi. Anda sedang membangun rumah di atas batu fondasi. Sekalipun lihat ada badai, ada banjir, dia akan merobohkan rumah itu karena fondasinya dengar, percaya, melakukan. Dan orang itu sekarang sedang duduk di tempat ini dan berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi yang tadi yang review yang belakang kan? Oh iya. Silakan.
Kami tidak akan pernah membiarkan Engkau kehilangan kami kembali. Kami akan terus melekat di hati orang terkasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Kalau kami melakukan hal yang sama, kami meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan yang merasa kehilangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih dalam lagi mengenal hati-Mu. Kami tidak akan pernah lagi mau meninggalkan Kau. Terima kasih Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebenaran, kesolehan, kesucian, dan kedudukan kami, enggak. Semata-mata semua hanya karena Yesus. Amen. Haleluya. Yesus sumber kebenaran kami. Orala Yesus moyesi. Yesus sumber kekuatan. Terima kasih Yesus. Berada di dalam. Orala moyesi. Irala morala. Identitas kami kembali jelas. Kami anak Tuhan, warga kerajaan surga, dan kami punya otoritas atas dunia ini. Sebab kuasa-Mu ada dalam setiap hidup kami. Dan kami berhak menerima semua berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami semua. Segala sesuatu yang mau mencuri kami, patahkan, hancurkan kuasa, dan kami perintahkan kembali dalam nama Yesus. Ada kuasa otoritas untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan-setan, itu menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh jika ada satu yang sanggup mempercelakakan setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami menerima semua berkat-berkat surga ini now sekarang, karena kami membutuhkan sekarang menjalani kehidupan di dalam dunia, sehingga orang boleh melihat hari yang akan kasih di dalam setiap hidup kami. Kami berkati dan kami diberkati, dan melalui nama Tuhan dipermuliakan. Kami dari sisi rumah kami semuanya menyembah Yesus Kristus. Terima kasih. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Segala bentuk dosa pribadi sudah dilepaskan. Berkat-berkat pula yang menjadi bagian bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur yang percaya diberkati Tuhan dalam Haleluya. urusan saya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, dari online maupun onsite, mari kita menyiapkan persembahan kita. Ini saya juga mau mengingatkan bahwa persembahan hari ini ada 2 kantong. Dari kita dapat menyiapkan kantong kedua adalah untuk selawat berbagi. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita membaca bersama ayat persembahan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa, pemilik kehidupan ini, Allah pencipta alam semesta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami terima pada pagi ini Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih kami diberikan pengetahuan baru bahwa kami memiliki identitas, otoritas
dan berkat Tuhan dalam hidup para saya, agar kami Tuhan untuk terus mampu melakukan firman-Mu Tuhan, karena semuanya berasal dari firman-Mu Tuhan, agar hidup kami Tuhan mengalami kehidupan kekal sejak kami ada saat ini Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Pastor Jackie yang telah memberikan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati beliau, terus menaruh berkat-Mu terus Tuhan bagi apa yang boleh dia sampaikan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan beliau Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, urapan-Mu selalu baru Tuhan. Kau juga memberkati kehidupan bersama keluarga terkasih Tuhan, agar keluarga ini terus Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan persembahkan persembahan kami sebagai tanda syukur kami Tuhan atas segala berkat yang kami terima dalam hidup kami Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang akan mempersembahkan Tuhan. Engkau tahu segala berkat yang sudah mereka terima Tuhan. Berikan kecakapan, berikan hikmat-Mu agar dapat mengelola segala berkat yang Tuhan titipkan lewat tangan-tangan tersebut Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan, ibu-ibu terkasih, bapak ibu yang hadir saat ini Tuhan, selalu hidup mengandalkan Tuhan, melekat pada Tuhan, sumber kehidupan ini Tuhan. Dan berkatilah persembahan yang akan kami terima ini agar kami pengurus dapat mengelola dengan baik, dengan hikmat-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kami Tuhan, doa kami, ucap syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang akan mempersembahkan persembahan ini kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan persembahan